Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6, yang mana kelompok 6 itu beranggota saya sendiri, Rifana Fauzia, yang kedua ada Yunita Agustin, dan yang ketiga ada kami perwakilan dari manajemen 2020. Di sini tujuan kami itu akan mempresentasikan itu mengenai penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam. Komponen yang menimbulkan sengketa dalam bisnis itu yaitu pertama ada muslihah. Apa itu muslihah? Yaitu pihak yang mengadakan perjanjian. Yang kedua ada muslihah anhu, yaitu persoalan atau isi perjanjian yang dipersengketakan. Dan yang ketiga ada muslihah ilaihi atau badalul suah, yaitu pihak yang ditunjukkan untuk menyelesaikan sengketa. Pertama, mengenai penyelesaian sengketa itu akan membahas mengenai sulhu atau perdamaian. Yang kedua ada tahkim, yang ketiga ada qada. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai sulhu atau istilah secara harfiah, yaitu pemutus pertengkaran atau perselisihan. Pengertian syariahnya yaitu suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perlawanan perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Musholih adalah masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam Islam. Musholih anhu ada objek yang diperselisihkan oleh para pihak, dan musholih ilaihi adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran. Dasar hukum yang kami ambil yaitu dari surat Al-Hujurat ayat 9, yang mana artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat adil terhadap golongan yang lain, maka pergilah golongan yang berbuat adil sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka demikianlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang adil. Ijma' Umar, yang hadis Ijma' Umar radhiyallahu anhu, talaklah permusuhan hingga mereka berdamai, maka pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka. Cara penyelesaian sulhu yaitu diantaranya satu ibrah, yaitu membebaskan debitur dari sebagian kerugian. Selanjutnya ada mufadah, yaitu penggantian dengan yang lain dengan cara menunjukkan sulhu menjual subai, dan juga menyewakan atau sulhu ijarah sebagian barang yang dituntut oleh penggugat. Selanjutnya yaitu ada tahkim, yang mana akan dijelaskan oleh Sri Yunita Agustin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pertama, yaitu yang kedua ada tahkim, pengangkatan seorang atau sebagai juru damai atau disebut juga hakam antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Tahkim berasal dari kata hakama, secara etimologis menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Menurut terminologis, tahkim merupakan pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Nah, adapun dalam istilah sekarang, tahkim diterjemahkan sebagai arbitrase, dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakam. Tahkim merupakan bagian dari al-hudud. Adapun dasar hukum tahkim itu dari surah An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Arbitrase Islam di Indonesia adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau disebut dengan BAMUI, merupakan wujud dari arbitrase Islam di Indonesia. Pendiriannya diprakarsai oleh MUI. BAMUI terbentuk yayasan sesuai dengan Akte Notaris Yudo Paripurno Ishak nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. Selanjutnya, latar belakang BAMUI. 1. Kesadaran bahwa agama Islam tidak hanya berisikan tuntunan cara beribadah, melainkan merupakan pedoman hidup seutuhnya, termasuk diantaranya bidang muamalat yang merupakan salah satu bidang yang sangat penting. Yang kedua, kesadaran atas kebutuhan akan adanya lembaga yang dapat menyelesaikan masalah persengketaan seiring sejalan tumbuh berkembangnya praktek-praktek muamalat, usaha perniagaan dan dunia usaha di lingkungan umat Islam. Yang ketiga, kesadaran bahwa secara historis Islam telah mengenal lembaga muamalat. Yang keempat, kesadaran akan kebutuhan lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menyelesaikan persengketaan dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih cocok, dan lebih efisien. Yurisdiksi atau juga kewenang BAMUI, penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI. Sesuai dengan peraturan prosedur BAMUI, memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Nah, sekian materi dari tadi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Erni Suryani. Ya, untuk selanjutnya al-qada. Yang ketiga ada al-qada. Secara harfiah artinya memutuskan atau menetapkan. Nah, untuk menurut istilah fikih, menetapkan hukum cara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Lembaga al-qada adalah lembaga resmi pemerintahan untuk melaksanakan fungsi yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara perdana dan pidana. Jadi masih sehubungan dengan tadi tahkim. Lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia berada di bawah kekuasaan kehakiman yang puncaknya adalah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karenanya segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lingkup dan yurisdiksi lembaga peradilan. Lingkup peradilan di bawah kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung, terdiri dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18, peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Antara satu lembaga peradilan dengan lembaga peradilan lainnya berlaku atas pemisahan kompetensi atau yurisdiksi, di mana masing-masing lembaga memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, peradilan agama atau sama dengan peradilan syariah. Urusan ekonomi Islam atau bisnis syariah masuk ke dalam lingkup yurisdiksi peradilan agama. Selain dari urusan perkawinan, waris, wasiat atau hibah, wakaf atau zakat, infak, dan sedekah, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 49 Ayat 1. Salah satu sumber hukum untuk memutuskan perkara oleh hakim merujuk kepada kompilasi hukum ekonomi syariah peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kontrak syariah. Nah, tadi dibahas dari tahkim, ada arbitrase versus lembaga peradilan atau KODO ya. Yang pertama ada sidang arbitrase dilaksanakan secara sederhana dalam satu tingkat. Tingkat pertama sekaligus terakhir dalam suasana kekeluargaan dan dalam kerangka memelihara silaturahmi serta ukhuwah Islamiyah. Nah, yang kedua ada sidang arbitrase dilaksanakan secara tertutup, tidak terbuka sebagaimana sidang di lembaga peradilan, sehingga para pihak yang bersengketa dan materi sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pengungkapan secara terbuka baik sengketa pribadi maupun sengketa perusahaan dapat menjatuhkan baik martabat, harga diri dan kehormatan pribadi maupun citra atau pekerjaan perusahaan. Nah, yang ketiga, sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibandingkan dengan lembaga peradilan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak ada banding dan kasasi. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial di mana apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka eksekusi putusannya dilaksanakan dengan perintah ketua pengadilan atas permintaan salah satu pihak. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ini pembahasan dari kami masih yang sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi